seorang pengelola ya biasanya minimal garis besarnya memahami, kan termasuk mungkin jangka kedepannya itu mau seperti apa gitu, yang diharapkan dari tetap. Sebelumnya sudah sejauh mana Pak memahami tentang kutab? Kita sampai pada kerisauan latar belakang itulah kenapa harus kutab, ya kan? Dari biasanya kita lihat di YouTube Ustadz Bida Azhari ketika buka beberapa cabang itu menjelaskan terkait kutab. Kenapa harus kutab? Ya karena selama ini berada di kurikulum yang salah. Kenapa kita mempertahankan kurikulum yang salah? Intinya bla 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 lah seperti itu. Iya. Ya, dan beliau juga nyampaikan di Islam juga ada sebenarnya kan solusinya. Kenapa kita nggak yakin dengan solusi itu? Makanya dengan kerisauan itulah, apalagi kita udah punya anak, risaunya semakin menjadi-jadi kan. Siapa anaknya Pak? 6 tahun 6 bulan. 6 tahun 6 bulan ya. Daftar SD kah ini? Iya, harusnya SD, tapi nggak kami daftarkan. Kamu ngajar di apa kemarin? SMP. Oh SMP. Iya. Ya biasanya memang gitu ya. Pengalaman saya ketemu dengan banyak orang yang membuka kutab itu karena risau bagaimana nanti anak saya gitu ya. Iya. Terus kemudian ya mikirlah mereka yang punya kekuatan ibaratnya ya ada modal dasar lah ibaratnya untuk buka sebuah sekolah, biasanya ya mereka mengikhtiarkan memang untuk buka sekolah. Saya pun dulu di awal sekali di Semarang itu di buka pakai cabang Semarang itu karena beberapa orang yang tergabung dulu, kami itu di ICMI Pak. ICMI. Ya, beberapa orang yang tergabung di ICMI Jawa Tengah itu punya anak-anak kecil lah, punya anak-anak kecil yang mereka mikir sekolahnya ini gimana gitu. Mereka ketemu sama sekali kan, ketemu sama sekali, ketemu sama sekali yang Iqbal itu apa gitu, saya nggak tahu sekarang apakah masih beliau atau enggak. Jadi saya mau itu apa namanya amanahnya sebagai pembina sebenarnya yayasan itu, namanya itu saya main Iqbal. Ini memang buka sekolah buat anak dulu lah. Kebetulan tadi itu ya walaupun hanya anak yang dia pikirkan tapi ternyata berimbas pada orang banyak. Iya. Tujuan kita juga gitu. Saya di Jogja juga sama, namanya Pak Firman, itu juga punya anak juga kan, gimana sekolah anaknya saya ini. Kemudian ya cari-cari inilah, ada komunitas, ada MTR, ada beliau komunitas MTR gitu. Iya. Jadi yang buka-buka cabang itu biasanya memang mereka punya komunitas tadi sih Pak. Nah nanti kerisauan beberapa orang itu sehingga mereka betul-betul bekerja sama untuk membuka sebuah sekolah. Ya walaupun nanti mungkin diawali dari persen kan. Termasuk di sini pun sama sih. Kiai, Kiki yang dulu anak-anak mereka itu masuk di level mau masuk SD. Kemana anak kami sekolah ini kira-kira terus kemudian cari segala macam, akhirnya ketemu lakukan. Memang kebanyakan sih seperti itu polanya, juga dia memiliki kekuatan juga kan, ada kekuatan yang mendorong itu membuka kan, karena memang ada anak yang dipikirkan tadi. Iya. Ya, dari sisi kurikulum ya sederhana sebenarnya, kayak saya itu juga ya Kodolah hari ini ya beliau sebagai pionir awal lah ibaratnya, yang kutab ini kalau di zaman dia aku ya tanda kan semuanya berawal dari beliau ya Pak Udi gitu. Beliau membuka kutab, kemudian banyak orang yang akhirnya tersadarkan, memahami, terus banyak orang yang membuka kutab. Nah, bagaimana yang dipahami kita biasa ya kita pahami dalam pembentukan kurikulum itu, saya melihatnya bagaimana siroh sebenarnya. Jadi dasar untuk memahami itu ya kita melihatnya dari siroh, dari siroh nabawiyah, bagaimana Rasulullah berdakwah kepada sahabat, bagaimana Rasulullah berdakwah sahabat kemudian dengan tabi'in dan seterusnya gitu. Yang ada satu hadis yang cukup menginspirasi terkait dengan kurikulum tadi itu, yang hadis Jundub bin Abdillah itu, kami dulu ketika belajar bersama Nabi kami belajar iman dulu baru belajar Quran. Sedangkan kalian belajar Quran dulu kemudian baru belajar iman. Dan dia seorang sahabat itu, dan tabi'in itu karena memang Quran sudah sempurna diturunkan kan, akhirnya orang berlomba-lomba untuk belajar Al-Quran.
Yeah. Sedangkan kalau pas sholat tabayat kan belajarnya ya di tempat dulu keimanannya gitu. Sehingga kalau beban syariat turun kepada mereka itu ya seberat apapun syariat tetap mereka kokoh gitu. Nah hari ini kan masalahnya itu terutama yang berkaitan dengan dasar keimanan ini, akidah ini kan sangat apa ya, rendah sekali pengajaran di sekolah-sekolah. Di sekolah Islam pun bisa terlihat seperti itu. Polanya bingung mereka, apa dulu mau diajarkan ini. Betul. Ya pertama yang sifatnya urutan kan. Dengan guru-guru sering saya ingatkan tuh, kita harus memahami urutan karena urutan itu penting. Marhalah. Betul, makanya pembakaran itu penting gitu. Nah, makanya di level sebenarnya tidak hanya untuk anak-anak sih, ke semua orang itu juga sebenarnya prinsipnya sama. Orang dewasa pun ya sebelum mereka di apa ya didakwahi terkait dengan syariat-syariat yang harus dijalankan, ya harus imannya itu yang kokoh. Gitu. Nah kalau imannya nggak kokoh, dia diberi beban syariat yang berat, ya kebanyakan mental, Pak. Gitu, mental biasanya. Nah itu juga lah yang akhirnya menginspirasi kita kenapa kurikulum apa yang ada di kitab tadi itu iman dan Qur'annya, dengan fondasi iman yang terlebih dahulu dikuatkan waktu belajar Qur'annya. Nah, turunannya nanti di kelas itu ya kelasnya hanya ada kelas iman dan kelas Al-Qur'an. Jadi itu garis besarnya di kelas. Nah, kalau belajar Al-Qur'an semua orang sebenarnya sih punya cara masing-masing. Ya, karena mungkin belajar Al-Qur'annya dengan riwayat atau jalur yang berbeda-beda kan. Kadang-kadang di sini tuh ya pandangan saya seperti itu belajar Quran, yang lain mungkin ada pandangan yang berbeda teman-teman, karena memang tadi tuh kita sudah punya basic masing-masing belajar Al-Quran. Tapi ya sebenarnya semuanya sih tujuannya sama kan, yang anak bisa menghafal Quran, bisa membaca, bisa menulis gitu kan, ya turunannya mungkin bisa bahasa Arab atau pengetahuan lain yang berkaitan dengan Al-Quran gitu, dengan target tertentu yang kita tentukan. Nah, kemarin pas kamera ini kami sedikit ada penyesuaian memang dengan target Quran. Jadi targetnya harapannya nanti itu, kalau kemarin saya sudah sampaikan ke teman-teman itu target 7 juz gitu. 7 juz mungkin ketika mereka berada di kota. Nah, kemarin itu dari ABN, dari Kiai juga ada harapan lah ibaratnya gimana caranya biar anak-anak ini bisa hafal Quran 30 juz gitu, tidak hanya 7 juznya ya. Yang kita ukur lah anak-anak itu bagaimana tingkat ya gurunya, ya anaknya, ya lingkungan keluarganya gitu kan, variabel lain lah ya. Ya cukup berat sebenarnya, cuman kemarin ya kita ambil jalan tengah itu, minimal mereka sudah tahsiadah sampai 30 juz dan nanti dimungkinkan dengan mungkin 7 juz misalkan. Ya, mereka bisa tahsinnya, bisa qiraahnya, mungkin bisa tilawahnya nanti dari sisi Quran. Kemudian dari sisi iman, nah ini yang di sekolahan pada umumnya nggak banyak diterapkan kecuali di kitab-kitab ya. Kecuali kitab-kitab. Materi utamanya tentu sumber utamanya ada Al-Quran ya. Kemudian Al-Quran itu nanti ada turunan-turunannya. Kalau misalkan kita baca ada wujud alam sebenarnya. Ini manusia ya. Ini model ini manusia ini yang alam. Jadi ada panduan nggak Ustaz? Kalau misalnya kami daftar anak secara online, panduan untuk membimbing anak ada nggak di sini? Kayak simulasi dialognya kah? Ya. Kalau kan gini, kalau yang tadi saya bilang saya juga dikabari tadi sih yang mau ikut di kelas online ya Pak ya sebentar ini. Apa namanya? Di kelas online itu biasanya sih yang belajar itu anaknya Pak. Cuman seringnya selama ini yang sudah berjalan sering didampingi oleh orang tuanya ya, karena anak kalau di hadapan HP sendirian kayak gitu kan bisa kemana-mana itu ya. Gitu. Ya itu para guru itu akan sementara ini juga masih saya ngajar, tapi nantinya akan ada transisi. Jadi ya kita ngajarkan modul ini sebagaimana kita belajar di kitab gitu ya. Cuman memang karena waktunya terbatas juga, biasanya hanya 1 jam sih lebih kurang, biasanya waktunya lebih kurang 1 jam. Jadi penjelasan materi terkait dengan ayat-ayat itu, kemudian turunannya amal dari ayat tersebut. Nah, nanti turunan berikutnya adalah
kita biasanya banyak fokusnya itu di baca tulis, Pak. Jadi belajar ayat, aplikasinya, amalnya gitu ya. Kemarin beberapa hari ini belajar tentang api neraka, tentang api sih sebenarnya. Temanya itu adalah unsur, terus api, karena api ada api dunia, ada api neraka, ada api neraka. Ini beberapa hari ini belajar tentang api neraka. Jadi itu api neraka itu apa sih? Ya kan? Pada siapa yang nanti akan masuk neraka? Orang-orang pertama mungkin mengenal panas dulu lah ya. Nah, panas misalkan kan karena kita online nih nggak mungkin, ya tentu orang di rumah nanti orang tua yang akan melakukan praktek sesuai dengan apa yang diarahkan. Misalkan coba ambilkan lilin gitu, atau nanti ada pemberitahuan sebelumnya nanti pas belajar kalau ambilkan lilin sama korek misalkan, coba dinyalain lilinnya. Proses penyalaan api juga ada juga kan proses terbentuknya api misalkan dengan gesekan misalkan. Kalau mancis atau korek itu kan digesek dan itu muncul api kan. Terlihat sederhana tapi nggak sederhana saja. Ada prosesnya. Iya. Kompleks. Iya. Semuanya ada di situ. Betul. Jadi ya kalau harus nyalain api lilin, proses terbentuknya api, terus rasa api itu kayak gimana bisa dirasakan oleh panca indera apa. Nah, itu rasanya gimana, nyentuh tangannya di atas panas atau enggak gitu ya. Kira-kira kalau semakin dekat kan berani enggak gitu, panasnya segitu. Nah, panasnya api neraka ini hanya 1/70-nya panasnya dari api neraka kira-kira gitu. Nah, kira-kira mau nggak nanti kalau masuk ke tempat yang panasnya sedemikian banget? Sampai yang kita lakukan biar nggak sampai masuk ke dalamnya, yaitu dengan melakukan amal-amal soleh misalkan. Amal soleh, jangan durhaka kepada Allah, jangan durhaka kepada Allah, jangan durhaka kepada orang tua, apa contoh perbuatan durhaka kepada Allah, yang suka memberikan durhaka kepada manusia, terutama orang tua, pada orang tua yang paling dekat kan ABCD ya. Jadi itu dulu. Terus berikutnya adalah amal soleh. Amal soleh apa yang kita lakukan? Nanti PR-nya adalah membuat satu atau beberapa amal soleh. Besok saya tanya lagi kalau ketemu. Sebutkan apa amal solehnya ya. Selain itu yang mungkin sebenarnya tidak wajib kita lakukan tapi itu baik kalau kita lakukan gitu. Misalkan bantu orang tua, ada apa itu bantu orang tua itu bisa bantu saya nggak tahu di video orang yang kita masalahnya kan perhatikan pembantu berkasih sih itu lama itu kan aplikasi kelas itu hanya bagian kecil dari materi aplikasi nanti di kelas itu gitu. Tapi kalau dibikin satu channel dia nanti bikin link aja kan, jadi nggak usah start download videonya, jadi terarsip di akun dia gitu ya. Bisa juga seperti itu sih. Kalau saya kan nggak mungkin juga memang untuk menyimak semuanya, kalau yang saya lihat atau evaluasi kan nulis lama difotokan ada 2 anak itu yang tulis di dari awal sampai sekarang, dari tadi yang tidak bisa baca tulis itu sekarang sudah mulai lancar ya. Tadi saya cuma dulu kata sekarang baca buku anaknya nggak bisa tuh itu dibantu di rumah saya nggak yakin coba mulai dari situ saya kan. Masih mau tidak pernah udah bisa ngedit sedikit ya. Kalau sama budayanya dia mungkin dia nggak mau menunjukkan misalnya dengan guru di sekolahnya dia masih TK, tapi kata gurunya dia bisa baca. Beda memang seperti itu kan guru juga. Pihak ketiga nih memang menentukan. Orang lain kan dalam semangat pembelajaran anak. Jadi kalau anak itu kan dipatuhi gurunya daripada orang tuanya. Itu yang itu. Kalau gurunya ngasih PR yang kerjaan apa itu dari kita. Iya. Itu masih harus kayak gitu. Dia percaya loh apa yang disampaikan dari gurunya kontennya sama dengan yang saya baca di rumah, dia percaya. Dia percaya sama sampai sebegini kan. Ada dulu saya kejadian gitu. Misalkan kalimat lihat dulu, urutnya kopinya. Ada guru itu tulisnya kayak gitu. Mungkin kopinya dulu, topinya dulu ya, atau urutnya dulu terus baru ini misalkan. Terus gurunya harus ada ngajarin lah. Kalau saya pengalaman gitu. Terus balik ke rumah kan, kita berarti menulis angka 5 kan. Jadi ada soal yang di rumah gini tuh, terus kayak yang biasa kita buat. Karena ngotot nggak mau kayak gitu. Gurunya nggak kayak gitu kok. Itulah. Kalau tanaman adab gimana Ustaz? Ya, saya belajar kelas iman itu tadi Pak. Di dalam kelas iman itu banyak gunanya memang. Kita belajar ayat, terus ilmunya. Jadi maksudnya ayat, jelasan, baru aplikasi, contoh. Berarti nggak fenomena langsung dari ayat dia. Dia fenomena terus cari kita ayatnya baru cari fenomenanya. Jadi memang kalau nggak masuk akal dia begini sama ayat. Ya betul. Iya. Sejalan lah sama kami kan.
kami lah ke pendidikan anak kayak dulu kan sampai gimana caranya ya bikin kurikulumnya berangkat di depan statis gitu kan. itu bermalam-malam saya duduk setelah menidurkan dua anak saya duduk buka laptop, saya cari-cari gitu kan. Saya belum tahu ternyata kurikulum Kuta seperti ini gitu. Jadi sampai saya pelajari bagaimana kurikulum pendidikan di Jepang, di Finlandia, di Amerika gitu kan, bahkan sampai kurikulum Cina gitu. Jadi saya lihat negara yang apa memang maksudnya kita adalah angkat kata yang baru gitu kan. Nah ini kan bisa istilahnya udah dua kita gitu kan, jelas lagi kita lebih kuat. Saya lama sampai koleksi bukunya, saya beli koleksi apa ya, buku yang dia tuh ngasih kata pengantar pada pengkajiannya tuh. Saya tontonin tahun berapa 2013 itu 2023 di sana. Ya. Ya. Alhamdulillah kita Allah beri jawaban kan. Dan saya untuk ikut gitu, kalau nggak ikut saya. Jadi intinya materi besar itu dibuat sama kan. Saya diturunkan dari itu. Hanya paling tadi motif tunannya itu dah. Kan tadi lah kita belajar tentang apa ya katanya. Sebenarnya materi juz 30. Ya kalau nanti mau kita kelasnya ada 7 TF ya. Cuma kita sebenarnya awal dan komuni awal 1 awal 3, awal 1 start dengan tingkat 1, terus komuni 1, komuni 2, komuni 3, komuni 4. Nah, dari sisi karakter kalau namanya level awal masih anak-anak, kalau itu sudah paham aturan lah, mereka sudah tampil awal ya katanya. Kalau di level awal ini belajarnya alam juz 30. Nanti awal 3 awal sama awal 2 masih alam 30. Awal 3 baru dia masuk di manusia 30. Komuni 1 baru nanti masuk ada 30. Di awal itu kenapa? Karena orang bertanya kenapa sih ada alam dan manusia gitu. Alam manusia ini sebenarnya belajar hampir ke 2013 itu sebenarnya dari sisi teknis aplikasinya. Jadi secara tema itu misalkan tema unsur, tema waktu, tema itu gitu kan. Jadi ini adalah turun dari ayat kita ilmu kita kelompokkan kita kayak gitu itu dari dasar awalnya kan. Bukan kayak buat coba alam carikan ayat dari Ini berarti dimulai dari surah An-Naba. Dari kalau alam itu dia tematik Pak. Tematik tema Enggak urutan dari urutan ayat surah. Kalau ada pun seperti itu. Ada apa sih itu sesuai dengan urutan surah. Urutan dari anak sampai tahu basmalah Fatihah. Berarti urutan ini sesuai dengan fitrah anak. Ya, bisa dibilang seperti itu. Salah satu inspirasi ayat itu kan dalam surah Ad-Dariyat ayat berapa ya? Itu kan ada contoh yang menyebutkan bahwa fil ardi ayatul lil mu'minin wa fi anfusikum maka tujuan dalam bumi itu ada tanda bagi orang iman dari diri kalian. Berarti ini tidak meyakininya gitu. Berarti ini sesuai dengan ayat yang memelik untuk berpikir. Jadi dari alam manusia kan dari anak-anak juga. Iya, yang paling dekat dengan mereka ya. Sampai kata duri. Itu ayat paling ngomongnya itu kesan yang kita belajar kan dari seperti itu. Masa manusia ya, manusia hari kan mungkin orang belajar tentang psikologi, psikologi, sosiologi ya. Itu ya ilmu yang penting juga memang untuk manusia. Ya kita mengawalnya ambilnya dari ayat Al-Quran tadi itu karakter manusia, sifat manusia, karakter manusia gitu kan. Kalau manusia ada fisik, ada ruh, ada sifat, ada taks. Nah itu kalau 30 itu misalnya ke manusia. Jadi dan mereka belajar alat manusia yang menjadi apa ya dasar awal itu untuk bisa mereka masuk ke ada tadi. Ketika mereka paham ini termasuk ke pemahaman dan nanti itu ya insya Allah juga bisa lebih mudah berkenaannya itu memahaminya. Ini kan ada prinsip bisa Betul. kapan ini penyampaian? Ya. Maksudnya gimana gitu? Jadi ini terusan siapa ya penyampaian yang kita itu kita belajar ayat bu ayat misalkan harus belajar tentang waktu misalkan surat al-Fajr dan al-Fajr ya al-Duha lah yang wal-Duha ya surat al-Duha atau al-Asr juga sama saya misalkan ya. Berarti dari surat tadi kalau kita pahami dulu ayat ini maknanya apa aplikasinya bagi manusia ada petunjuk apa dari ayat itu yang bisa diaplikasikan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala pasti seperti itu. Nah, kemudian nanti amalan apa yang dilakukan untuk dilakukannya surat Duha. Saya di situ ada target amal yang diinginkan baru nanti turunannya. Turunan tadi yang berkata tadi itu pendidikan IPA, IPS, matematika dan bahasa Indonesia. Nanti dari surat Duha tadi itu kita akan belajar hitung. Tergantung levelnya di kelas mana ya atau di level mana. Nah itu awal 1 awal 2 masih TK sama kelas 1 SD ya. Tapi yang Duha itu biasanya kalau kita dalam menikah jam berapa Duha? Nah Duha ya. Kalau yang memang faedah setelah subuh itu sampai sebelum zuhur kan. Tapi umumnya orang kalau melaksanakan sholat duha itu di setelah mereka sedang bekerja mereka jam 7 atau jam 8 misalnya. Jadi mereka mudik waktu duha itu jam 8. Dan dalam hal memahami jam itu juga dalam Islam juga kan ada jam yang sifatnya umum konvensional berarti baca jam 1 dan 2 kita itu istilah tentang dari jam 8 kita akan baca mengenal jam misalkan yang
Tapi kalau misalkan bulan Ramadan berhitung dengan menggunakan angka 8 misalkan, entah itu penjumlahan, pengulangan, perkalian, Ini simpel saja. ya, Kreatif kan? betul. Simpel. Ya depannya pun sama ada satu tadi itu. Iya, iya. Udah terbayang. Sudah benar dari sejak berikan Ya, itu sejak berikan itu benar. penting. Kalau itu benar itu Ya, harus benar ya, tuntunan itu. Baru diturunkan ke sini. ya sudah sama misalkan belajar kayak dari Al-Ha, orang manusia itu kita pasti mereka bekerja. Sekarang kita dapat tentang pekerjaan, profesi, di Jadi nggak lepas dari sosial mereka. mereka kan tak ada Pak pekerjaan ayahnya apa gitu. Kan nggak tahu nih. Iya. Pekerjaan ayahnya apa? Umroh katanya. Umroh pekerjaan. Karena ayahnya orang kecil level ya. Tahu dia jawabnya apa? Ayah lagi kerja nih gitu. Umroh kerja. Ya berarti belum tahu konsep pekerjaan itu apa. Betul, ya kan. Ya, semakin Kalau ke masalah gimana Ustaz? Sama. Mengaitkannya kan? Iya, saya sih kalau kayak murafakotnya tadi sama. Murafakotnya tadi lain. Nanti mungkin ada secara khusus calistemnya. Murafakot tadi itu ada. Kalau untuk calistem ini, bahasa Indonesia dan matematika itu bisa jadi dia akan beririsan dengan bahasa hitung. Jadi sih hal yang ya beda tapi sama gitu Iya, ya. misalnya gini, Ustaz. Hmm. Apa? Adalah orang tua beberapa orang di kampung itu. Kamu ngaji sekolah di mana? Online di sini. Kamu mau juga lah, kamu juga. Nah, ada mungkin banyak kan, ada 8 anak. Tapi mereka secara apa namanya? Rangka kurang. Itu gimana, Ustaz? Misalnya Bagusnya? itu sih. Iya. Ya, dari apa bisa mungkin dengan Kalau misalnya kita kumpulkan malam kan, kita Iya. bukain fokus gitu. sih. Iya, kan tidak konversasi tadi. Ya, dengan Yang mana lah kalau ada di kondisi itu. ya, ya. Bisa komunikasikan. Kita nggak pingin lah semakin banyak orang bisa mendapatkan manfaat Iya. dari apa yang kita Ya, memang nggak hanya sekedar niat kan, yang kebenaran tekad, kesimpulan temu yang bisa, nggak bisa main. Pokoknya usaha sehari juga nggak memudahkan. ya Kita buka cabang, perusahaan dibatasi. kita emosi, buka cabang, tengok di websitenya mah kayak nggak pernah diupdate lagi. Nah, Ya kalau dulu kan jam bulan September, Oktober, Desember sih lebih. Kalau ada yang mengatakan November sekitar bulan September lah. Iya. Misalkan ada yang apa ya di buku bisa itu, nanti bulan Desember bayar tetap dulu, Januari bayar tetap sampai nanti masing-masing. Itu memang cara prosesnya apa gitu. iya, pernah. Yang main-main ya. Iya. Jaga kualitas itu penting. Waktu saya ke sana tuh kan, kamu dari mana? Sumatera, Ustaz. Dari mana? Sumatera itu kan banyak ulama, dia bilang. Kenapa ke Jawa? Jadi ya memang betul juga kan. Karena di Jawa, di Sumatera kita nggak melihat ada solusinya. Ya. Tapi sebenarnya bukan Sumatera dulu, kalau saya baca di beberapa literasi itu, Ya ada sebenarnya ada ya, kerajaan kan. ya perusahaan yang terutama kalau Riau tuh siap. Ya masih ada tuh sampai sekarang. Pas saya bilang saya itu maksudnya memang udah ketemu sama langsung sama Jawa juga. Yang saya dulu sini juga tetap juga nama sekolahnya. Saya itu SD yang kita hari itu kita kalau lihat sejarahnya kan ya kita dan dari teman Iya. tapi zaman Ramadhan udah di sini sudah berbeda pertahanan itu pasti ada bakal pendidikan anak-anaknya nggak mungkin. Nggak ada. Distorsi Yang ya. namanya Islam itu punya sejarah pendidikannya tadi tuh lihat kesini itu yang ada di Sultanan itu ya. dan yang masih saya coba kita pakai tuh apa gitu banyak pakai tapi pertama di Sumatera ada Utara terus ya ya kemarin ada pertemuan sudah pasti pada wali di Depok biasanya kita pernah dari itu sambil dari itu pakai tanker Riau ketemu kan ada di sana itu kita pokoknya pas itu tuh masih ketemu dengan orang yang pernah ngajar situ. Masih ada. Wah. Orang gitu. Nah, terus dia berapa waktu kita ada malu kita jadi bilang dulu Khairul Media itu kan pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Ternyata sudah ada gitu. Asal Budi kan yang kuat secara luar ya. Selain Iya. Indonesia sih biasanya saya masih banyak tanya gitu. Kita peradaban Islam itu ya. Iya. Sultan Riau itu yang Di zaman Sultan apa itu? ya Pak dia kan baru lah Pak. Oh, Masih berarti- hidup juga beliau tuh. Oh, masih itu. Berarti Sultan apa? Sultan Siak tuh. Ini Syarif Kasim itu. Sultan Qasim. Syarif Kasim. Nah, Sultan Qasim menyerahkan ke arah kerajaan Iya. ke Soekarno. Ini aku pernah dari Riau kan di sekarang kita ada budaya. Masih ada Iya. diperbaiki makhluk ya makhluk namanya apa gitu tukar jenisnya. Ya, khazanah kekayaan itu kan. Jadi literasi. Ya, nanti kalau yang berhitung itu sebenarnya kita hitung itu juga dia yang pelajaran apa sih tentang ya terlepas dari ada dalam ayat atau enggak memang dalam bentuk itu juga wajib untuk diajarkan. Nah kemarin kan ada evaluasi anak-anak yang sudah setara kelas 3 itu dia siang itu tapi seminggu sekali sih akan masa bahkan belajar untuk penguatan berhitungnya. Jadi selain banyak faktor ya untuk dari makan yang bersama masyarakat terus apa namanya pandang berbeda yang dari sini
Ustaz itu menguatkan kemampuan untuk anak life skill sih sebenarnya. Jadi kalau di Suriah itu life skill itu sudah kita kuatkan ke awal gitu. Dan itu emang anak ini kalau di kan kalau di Jawa mungkin beda lah biasanya. Jawa itu jam pulang mereka itu tuh udah jarang waktu untuk bisa biasanya gini, kalau kita banyak orang itu memang itu waktu yang aman. Kalau yang mereka ibunya misalkan yang memang ayah yang biasanya. Kalau di sini saya lihat orang itu semua bekerja, jadi anak itu udah nggak ada yang marahin di rumah tuh. Jadi ya sudah lah, dibuka aja di hutan biar mereka ketika mereka main di agak jelas, ya kita akan pada yang sukanya yang sudah tadi itu begitu. Di sini kalau kita begitu masalah public speaking, terus lagi ID kita beli lagi anak-anak akan tampilan hidup kader segala macam. Di siang hari kita tambah anak belajar itu untuk hafalan Quran tadi bisa ziarah 30 juznya sama live streamnya sampai siang ya. Seperti bisa baca Quran dulu terus kelas 5 nanti pulang kan dari itu ya pelajaran yang wajib. Tapi itu sebenarnya memang dari kata-kata itu sampai ya kadang bisa dia turunan itu calis tunggal itu ya caranya juga terkait. Kalau dari zaman pada itu kan kaum muslim itu kan mereka bisa memerdekakan diri dengan mengajar anak-anak kaum muslim. Nah yang jajarannya itulah kalau dalam Islam itu tetap itu ya dari situ. Beberapa lekas itu kan sebelum ada Islam masih sudah ada yang sedianya, tapi yang kelas dari rukun Islam itu ya sudah ada perang Badar itu anak-anak yang dipikirkan bagaimana pendidikannya karena kaum muslim banyak yang masih berjihad tahun-tahun itu akhirnya dibantu mengajari anak-anak muslim seperti itu. Kalau akidah itu sama-sama yang dia Quran juga sama-sama. SOP untuk apa biasa kan anak-anak ini kan geraknya itu luar biasa kan, kebutuhan geraknya tinggi, duduk 1 jam itu bisa anteng tuh prestasi. Nanti gimana so, untuk menerapkan itu Ustaz? Apalagi yang online ini? Kalau online sih tadi tuh yang penting ada orang tua yang sampingnya siapa sih, ada pendampingan. siapa karena saya ada di pesantren dia sampang malah kadang gaduh tuh banyak bisa sebenarnya karena kadang-kadang diskusi tadi yang sudah belajar adiknya. Saya sih kalau anak itu tidak ada yang harus di ini lagi pelajari kan. Dulu saya itu orang itu kan tapi sepi ya. Iya. Anak dalam anak tak kelihatan kayak orang yang berisik rame gitu. Kalau yang main memang nggak rame sih. Tapi waktu kelas itu betul-betul dia mah. Mereka udah diajak ini ajak awal tuh belajar itu ya kayak lama gitu seakan-akan dia sepadan itu terbang ya. Berarti terus didoktrin itu Ustaz. Iya. Kapan mainnya nggak dilarang main lah. Intinya belajar kita ini sih saya tapi sambil menerangkan ke teman-teman. Kaidah itu tidak belajar sambil bermain sambil belajar. Iya. Belajar bermain dalam bermain jadi ada pelajarannya. Iya. Kalau kadang-kadang apa namanya? Campur aduk. Iya. Campur aduk. Ustaz punya itu memang anak SD TK gitu. Anak SMP masih gitu. Iya. Dan itu kalau dulu itu saya sering sampaikan itu jenuh itu sesuatu yang harus dipanggil anak. Asal tuh sampai jenuh itu dibosan sama anak sendiri. Dengan itu kata sih. Iya. Menikmati bersamaan saat belajar. Betul, yang belajar kan. Walaupun anak sih sambil main tadi kan dulu. Gimana sampai dia ini ya merasakan itu nikmat. Iya, merasakan itu nikmat. Berarti itu kenikmatan. Tidak kasih dari bulan lagi. Iya. Pas banyak tapi begitulah kita itu istilah anak itu kalau betul rasanya duduk dalam ilmu. Nah, ada harus berguna juga kan. Iya. Lagi kan situasi dan kondisi juga berubah. Anak kita pun tidak hanya terus gitu kan. Kayak kita pun kadang-kadang memberikan fondasi di rumah gitu. Dan mereka ada sesuatu yang kurang gitu. Saya sampaikan yang mahal itu tapi itu bukan ya sekolahnya. Yang mahal itu lingkungannya. Iya. Di sini ada tidak sebantu itu ya. Itu kan cuma berapa orang ya, kebanyakan sudah kelas. Jadi kalau sekarang mungkin saya udah jarang doang kurikulum tapi baik yang mengawal. Kalau dulu namanya luar ada anak-anak kan mereka pas sekolahnya di luar. Sekolahnya aja di sini cuma 1 jam saja. Nah, ada pernah liar. Iya. Anak kerja. Anak kita juga gitu dah. Begitu sampai di kaki gimana nggak berani ya kata itulah, tapi begitu pulang udah lagi ya seenggaknya kita kondisikan prestasi gitu kan kalau umum itu kita jadi lagi tinggal di lokalisasi Ustaz. Ada satu lokalisasi di situ ya anaknya banyak dari situ yang kita ajar ngaji, orang tuanya datang kadang tentu kayak yang pasti kita bagi beras, anak kami juga ngaji kami 5
Udah, oke. Saya ibu juga sekarang